Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bung Brani. Apa kabarnya teman-teman sekalian? Semoga teman-teman yang menyaksikan video ini dalam keadaan sehat walafiat, dan ikan-ikan mas koki yang teman-teman pelihara di akuarium juga dalam keadaan sehat. Baik teman-teman, di video kali ini saya ingin membahas tentang air yang bersih kristal clear belum tentu sehat untuk ikan mas koki yang kita pelihara. Jadi saya bahas ini karena ada muncul pertanyaan dari salah satu teman kita penghobi ikan hias mas koki yang mengalami ikannya hampir setiap 2 hari sekali itu ikannya mati. Jadi dia beli lagi, mati lagi. Kebetulan akuarium ini baru di setup sekitar 1 bulan lebih ya, tidak sampai belum 2 bulan, tapi hampir 2 hari sekali itu ikannya mati. Jadi saya tanya bagaimana setting filtrasi mekanisnya dan biologisnya. Ternyata penyebab kematian dari ikan mas koki yang teman kita pelihara ini adalah filter biologisnya itu kurang pas atau kurang banyak teman-teman ya. Nah, jadi teman kita ini dia pakai akuarium 100 x 50 tinggi 50 dengan menggunakan top filter kaca. Kemudian dia pakai box khusus mekanis terbuat dari kaca juga, sudah bagus. Namun masalahnya adalah filter biologisnya teman-teman. Filter biologisnya dia cuma pakai biobal dan bioring ya. Bioringnya juga di chamber 1, chamber 2 nya dia pakai biobal, kemudian di chamber terakhirnya itu kosong. Jadi permasalahannya di sini teman-teman. Dia pelihara ikan mas koki itu di tank 150 tinggi 50 itu 11 ekor teman-teman. Jadi kalau menurut saya itu sudah kebanyakan ya. Apalagi ikan yang dipelihara, teman kita ini kirim video ya ke saya. Ikan yang dipelihara itu sudah besar-besar teman-teman, hampir sudah mendekati jumbo, 11 ekor. Nah, jadi ikan yang dipelihara terlalu banyak dan filter biologisnya belum pas ya, belum memadai atau belum banyak. Jadi saya sarankan untuk teman kita ini dia harus menambah media filter biologisnya. Jadi setelah saya kasih tahu chamber terakhir itu diisi dengan bioring, chamber kedua dia kebetulan dia pakai top filter kaca panjangnya 1 meter, cuman 3 chamber teman-teman, 3 chamber. Chamber pertamanya saya suruh isi dengan batu apung, chamber keduanya pakai batu apung, di atasnya pakai biobal, tetap dipakai biobalnya. Dan alhamdulillah selama lebih kurang di setup 2 minggu ikannya tidak mengalami kematian lagi. Nah, ikannya itu tidak langsung mati ya teman-teman, tapi dia sakit ikannya, bintik-bintik merah di badannya, kemudian berenangnya di bagian lantai akuarium ya, di videokannya dikirim ke saya. Jadi penyebabnya seperti itu. Jadi bisa kita tarik kesimpulan bahwasanya filter akuarium ikan mas koki mau pakai top filter kaca, top filter talang, sun filter, filter belakang, filter samping, harus ya memenuhi 2 unsur ya, paling sedikit yaitu mekanis dan biologis. Biologisnya harus sesuai dengan kebutuhan ikan dan kebutuhan akuarium ya. Jadi teman kita ini untuk filter mekanisnya alhamdulillah sudah bagus ya. Dia pakai biofoam 2 lapis yang ukuran 5 cm, kemudian pakai busa grand wall 2 lapis, baru kapas putih, dan dia pakai box khusus mekanisnya yang seperti ini. Itu dia pakai kaca ya, filter mekanisnya nggak masalah. Nah, di situ dia terkecoh karena airnya bening ya. Bening itu disebabkan karena filter mekanisnya menyaring kotoran maksimal sekali. Dia pakai pompa 3000 liter per jam. Kotorannya tersedot, namun amoniak pada air itu tidak terurai dengan baik karena filter biologisnya sedikit. Jadi saya sarankan tambah filter biologisnya, penuhi semua chamber. Dan di sini saya suruh setting di bagian outputnya, dia pakai 2 output juga sama seperti ini. Saya suruh naikkan pakai pipa lagi di sini ya, dinaikkan lagi
kedua-duanya, lubang outputnya, supaya air yang di top filter ini merendam semua media filter biologisnya. Jadi diikutinya saran saya seperti itu. Alhamdulillah sudah 2 minggu ikannya tidak mengalami kematian lagi. Jadi sudah di setup seperti itu, saya sarankan ikannya dipindahkan dulu ke tank lain. Jadi beliau ini punya 2 tank ya, tank ukuran 60 cm dipindahkan sementara. Nah, jadi setelah kejadian itu tidak ada lagi kematian pada ikan mas kokinya. Jadi permasalahannya hanya di filter biologisnya sedikit. Jadi sebelum saya sarankan pakai filter tambah media filter biologisnya, saya tanya dulu akuariumnya kacanya berapa mili. Jadi dia jawab dia pakai kaca 8 mili, alasnya 10 mili. Alhamdulillah, berarti sudah kuat ya untuk akuarium ukuran 1 meter, lebar 50, tinggi 50, kaca 8 mili, alasnya 10 mili. Itu sudah kuat lah menopang filter kaca 5 mili ya, 1 meter, lebar 15, tingginya 20 cm. Itu sudah kuat untuk menopang filter kaca. Jadi setelah itu tidak ada masalah lagi, dan itu jadi pelajaran untuk kita yang baru setup akuarium ikan mas koki. Usahakan filter mekanisnya harus dimaksimalkan, filter biologisnya juga harus penuh di setiap chamber. Dan itu sering saya jelaskan, kalau misalnya teman-teman pakai filter talang, misalnya bikin sendiri wet dry system yang tidak ada sekat sama sekali, itu nggak masalah. Di lubang outputnya ditinggikan ya pakai pipa supaya media filter biologisnya kerendam semua, dan media filter biologisnya juga harus sesuai dengan kebutuhan akuarium ya. Kalau misalnya akuarium 60 cm ya, kalau pakai filter talang saya prediksi ya sekitar 3-4 kg media filter biologisnya teman-teman, kalau pakai top filter talang ya. Jadi sesuaikan. Kalau ukuran 1 meter itu kalau nggak salah hitung ya saya, itu 6 kilo sampai 7 kiloan teman-teman untuk media filter biologisnya di tank 1 meter saya. Jadi seperti itu ya. Air yang jernih, bersih belum tentu sehat untuk ikan mas koki. Airnya memang bening ya, karena bersih jernihnya air ini disebabkan oleh filter mekanis kita yang menyaring kotoran itu sangat maksimal sekali ya. Dari kotoran yang kasar, halus, semuanya tersaring dengan maksimal di filter mekanis, sehingga air yang keluar dari filter mekanis itu ke filter biologis itu air yang benar-benar bersih. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi yang menjernihkan air akuarium itu adalah filter mekanis kalau menurut saya pribadi, karena ini sudah saya pelajari di kolam ikan nila saya, di filter akuarium, kemudian akuarium saya yang lama, semuanya bening akibat filter mekanis. Namun filter mekanis juga perlu bantuan ya, supaya airnya sehat untuk ikan mas koki yang kita pelihara, harus pakai filter biologis ya. Minimal satu jenis saja nggak masalah. Misalnya teman-teman sanggupnya cuma beli bioring ya, bioring yang media filter biologis yang paling murah, di toko online banyak ya. Kita punya kebetulan ada sisa dari tank lain misalnya ya, banyak bioring ya, pakai bioring saja banyak, nggak masalah teman-teman. Yang penting ada ya, memenuhi 2 unsur, yaitu filter mekanis dan biologis. Nah, kenapa saya bilang filter mekanis itu harus berlapis? Sebenarnya kalau kita untuk yang low budget, yang budgetnya sedikit untuk pemeliharaan ikan mas koki, pakai filter mekanis yang berlapis itu sangat membantu sekali teman-teman. Jadi seperti saya ini nih, pakai jaring nelayan 2 lapis, busa grand wall 2 lapis, baru kapas putih. Nah, penggunaan kapas putihnya itu lebih hemat teman-teman. Kapas putihnya kotor tapi tidak terlalu kotor teman-teman, karena sudah sedikit banyak disaring kotoran oleh jaring nelayan 2 lapis, kemudian busa grand wallnya. Baru kotoran itu akan disaring lagi oleh kapas putih. Nah, kapas putihnya harus ada tatakan ya, jangan kerendam air, karena kalau kerendam air percuma saja.
kotorannya akan menyebar dan tidak akan maksimal juga dalam menyaring kotoran, teman-teman. Nah, jadi itulah pembahasan kita kali ini di video kali ini tentang air yang bersih belum tentu sehat untuk ikan mas koki. Semoga bermanfaat untuk teman-teman para penghobi ikan hias mas koki. Jangan lupa dukung terus channel Lebung Berani dengan cara subscribe, like, komen, serta share videonya agar channel Lebung Berani makin berkembang dan terus menginspirasi teman-teman penghobi ikan hias mas koki.